Halo bosku, kembali lagi di channel Era Mobile. Di video kali ini kita bersama dengan Vivo X100 5G. Dan di video kali ini juga kita bakalan bahas kelebihan dan kekurangan dari handphone ini. Jadi sekelas HP 11.999.000 ini pastinya ada sisi keunggulan dan kekurangan masing-masing ya. Untuk kelebihan dari Vivo X100 ini menurut saya banyak banget sih. Yang pertama yang bakalan saya bahas itu dari desainnya. Tentu, karena kalian lihat di sini, untuk desainnya dia punya desain yang menarik banget dari segi modul kamera. Di sini kalian bisa lihat dia bulatan besar, dilapisi dengan frame metal gini, dan di dalamnya terdapat 4 buah kamera yang gagah-gagah berani ya, yang hadir buat hajar habis objek-objek menarik yang bakal kamu foto ya. Dan di sini untuk bagian backgroundnya juga dia super lembut dan halus dengan finishing matte dan dengan kemampuan anti goresan dan gak ngecap sidik jari. Kemudian untuk framenya juga bikin saya salfok ya, karena di sini dia sudah menggunakan metal frame yang menambah kegantengan, kecakapan HP ini ya. Serta yang gak kalah penting, HP ini sudah tersertifikasi IP68 ya. Jadi udah anti debu dan anti air ya. Bisa kecemplung air itu di kedalaman 1 meter selama 30 menit. Tapi ini nggak disarankan sengaja kita cemplungin ya. Ini kalau kejadiannya itu nggak sengaja ya, misal HP-nya jatuh ke air tawar khususnya. Terus di poin kelebihan yang kedua itu, menurut saya dari kualitas layarnya lah. Di sini kalian bisa lihat ya. Nah, dia sudah didukung dengan refresh rate 120 Hz, punya immersive screen dengan jenis layar yang digunakan adalah AMOLED 1,5K. Dan didukung dengan layar yang super full karena di sini dia punya bezel super tipis dan layar yang udah lengkung gini ya. Jadi bikin bezel samping kanan kirinya jadi kelihatan lebih tipis. Oke. Serta layarnya canggih, audionya juga nggak kalah penting. Jadi untuk pengalaman audio visualnya si Vivo X100 ini udah nendang banget ya menurut saya. Kemudian di poin kelebihan yang ketiga itu adalah dari segi mesinnya. Di sini untuk mesinnya lagi-lagi dia menggunakan chipset pertama ya di dunia, yaitu penggunaan Dimensity 9300 ya dengan fabrikasi 4 nanometer di sini. Ini adalah kelas chipset kelas flagship ya, dan di sini dia juga dilengkapi dengan dual chip. Yang satunya lagi adalah Vivo V2 chip ya. Jadi sudah oke banget ya dari mesinnya. Kemudian poin kelebihan yang keempat itu tentu dari kameranya. Setelah kita lihat tadi desain kameranya yang ganteng dan cakep gini, kameranya juga nggak kalah cakep ya. Di sini dia punya kamera 50 megapiksel OIS kamera dan 3 kamera lainnya itu 64 megapiksel kamera Zeiss telefoto dan juga tersertifikasi OIS kamera. Dan satunya lagi adalah 50 megapiksel kamera ultrawide dengan standarisasi AIS. Jadi untuk hasilnya tentu aja udah super duper cakep ya. Buat kalian yang penasaran hasil dari kamera si Vivo X100 5G ini, kita udah ada tes ya di video kita sebelumnya. Kalian bisa lihat profil kita dan ketik aja Vivo X100 nanti bakalan muncul video lama kita. Di situ kita udah ada tes kamera dari foto, video, kamera depannya juga ya. Oke, terus lanjut ke poin kelebihan yang kelima, yaitu dari segi baterainya. Di sini kalian bisa lihat ya, untuk ketebalannya dia nggak lebay, tapi baterainya ini dia udah super besar di 5000 mAh ya. Jadi untuk kelas flagship biasanya baterainya dia hadir lebih kecil ya, 4000 lebih seperti itu.
Di sini untuk Vivo X100 5G dia hadir dengan baterai 5000 mAh, gede dengan pengecasan yang super cepat juga di 120 watt ya. Jadi kalau dari 0% ke 50% itu hanya memerlukan waktu 11 menit, sedangkan untuk dari 0% ke 100% itu hanya 28 menit ya, nggak nyampe setengah jam buat ngecas HP ini sampai full. Terus lanjut kita ke poin kelebihan yang keenam, yaitu dia udah dilengkapi dengan infrared blaster dan NFC multifungsi. Menurut kalian infrared itu pastinya buat ganti remote ya. Jadi buat kalian yang suka bingung mesti nyari dulu alat remote elektronik kalian itu di mana, si Vivo X100 5G ini dia udah ada infrared blasternya, jadi bisa gantiin peran remote alat elektronik kamu ya. Jadi udah super canggih banget. Kemudian untuk NFC-nya dia juga udah multifungsi. Jadi buat kalian yang suka staycation, yang nggak mau ribet, tinggal gandain aja kartunya ke handphone Vivo X100 ini ya. Dan udah bisa top up nih karena dia udah multifungsi. Kalian bisa lihat ya di sini. Jadi udah mantep banget. Kemudian yang gak kalah penting terkait perangkat lunaknya ya. Di sini di poin kelebihan yang ketujuh ini yaitu dari OS-nya. Karena untuk Vivo X100 ini dia udah dukung upgrade OS hingga 3 tahun ke depan. Jadi tentunya untuk penggunaan jangka panjang, si Vivo X100 ini udah rekomen banget ya. OS-nya masih bisa update sampai 3 tahun ke depan. Penyimpanannya juga besar di 256. RAM-nya juga gede di 12 plus 12 GB. Jadi buat pilihan pemakaian jangka panjang bisa pilih Vivo X100 ini ya. Terus yang gak kalah penting di kelas HP flagship yaitu untuk paket penjualannya, si Vivo X100 ini udah kasih kamu paket penjualan yang lengkap. Karena di dalamnya udah dapet device yang udah terpasang anti gores gini. Nah, udah ada anti gores bawaan. Terus untuk pelindungan bodinya dia juga udah dapet case, silicone case. Terus di bagian bawahnya lagi, di bawah kotaknya paling bawah itu udah dapat paket pengecasan yang lengkap ya, dari kabel dan adapternya. Jadi kalau kalian beli Vivo X100 ini pastinya udah siap pakai ya, karena untuk perlindungan bodinya udah ada, untuk penambah dayanya juga udah lengkap. Jadi gitu sih untuk poin kelebihan dari Vivo X100 ini. Kemudian kita bakalan bahas ke poin kekurangan ya menurut saya dari Vivo X100 ini, yaitu dari kamera depannya. Karena menurut saya untuk kamera depannya dibekali dengan resolusi 32 megapiksel inner screen kamera ya. Yang menurut saya ini kamera depannya biasa aja, nggak ada ya fitur-fitur yang spesial, yang terlalu spesial sih buat di kelas HP flagship seperti Vivo X100 ini. Kemudian di poin kekurangannya, di poin kekurangan yang kedua itu menurut saya si Vivo X100 ini tidak dibekali dengan dukungan wireless charging, eSIM, dan yang terakhir itu nggak ada display outnya ya. Karena menurut saya fitur-fitur seperti ini adalah identitas si handphone flagship ya. Sedangkan untuk si Vivo X100 ini dia nggak ada ya untuk fitur eSIM dan wireless chargingnya, karena itu hanya ada di series Vivo X100 Pro ya. Jadi mungkin wajar aja sih, mungkin juga untuk menekan budget ya, karena di kelas HP sekelas Vivo X100 ini untuk harganya dia memang lebih terjangkau ya dibandingkan handphone kompetitor lainnya. Jadi gimana bosku menurut kalian? Tetap dengan pilihan Anda untuk beli Vivo X100 atau ini jadi bahan pertimbangan lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like and subscribe video dan channel ini. Terima kasih bosku. Dadah, sampai berjumpa di video selanjutnya.